Perkenalkan, nama saya Ismawati Kaumar, saya kelas 10 IPA. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara yaitu: yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan yang adil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan yang terakhir, GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya yaitu falsafah Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan nasional yaitu: yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau HAM seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua yaitu: yang pertama, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan. Hal tersebut tercantum dalam aturan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan MPR nomor 4/1973 pada tanggal 2 Maret 1973. Yang kedua, tahapan MPR nomor 4/1978/22 Maret 1978 tentang GBHN. Yang ketiga, tahapan MPR nomor 2/MPR/1983/12 Maret 1983. Adapun contoh wawasan Nusantara yaitu: yang pertama, menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi, misalnya menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya